Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di rumah. Selamat malam. Saya percaya berapapun Bapak Ibu yang ada di rumah sana yang sedang menyaksikan live streaming ini, saya percaya kita memiliki kerinduan yang luar biasa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mau bersatu hati, kita mau berdoa bersama. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami ucap syukur Bapa untuk malam yang indah ini Tuhan. Untuk malam yang Engkau perkenankan bagi kami Tuhan. Kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan. Sebab kami rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas umat-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, 1-2 orang Tuhan beribadah dan mencari wajah-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, layakanlah kami Bapa untuk membawa pujian dan persembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mulai menyembah Tuhan. Ya Rama Sikara Rama ya Rama ya Rama. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang Maha kami mengucap syukur. Kami bawa pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat sembah-Mu. Mari sembah Tuhan. Ia nama Yesus. Mari sembah Tuhan. Ia nama Yesus. Oh, Ia nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian-Mu, bawa penyembahan terbaik-Mu kepada Tuhan. Ya lama sikara lama ya lama ya lama syara lama lama sikara lama ya lama ya lama lama ya lama ya lama 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 ya lama ya lama syara lama 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 lama. Yes Tuhan Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri
Bapak Ibu sambil mengangkat kedua tangan. Sembah dan Ya Tuhan. penuhi Ya lama 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 lama. Ya lama ya lama ya lama. sembah Ya dan lama 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 lama. penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan bersama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Yes Tuhan. Ya Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba. Mari agungkan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari agungkan Tuhan. Mari angkat pujianmu. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba. Mari sembah Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, Rabba, Rabba. Ya Rabba, 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 Rabba. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, 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 Rabba. Kami sembah Tuhan. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Kami sembah Tuhan. Sama Kau layak disembah. Ya Rabba, ya Rabba, ya
mata melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, 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 layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selama. Kaulah raja di atas segala raja. Namamu besar terbut. Mari sekali lagi angkat tangan-tanganmu. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu. Mari sekali lagi agungkan Dia. Katakan layak, Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu, namamu besar, namamu besar, namamu besar termulia. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Namamu besar Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau perkasa. Sebab itu kami mau memuji-muji-Mu, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu dan angkat tangan sembah-Mu. Tinggikan nama-Mu, kemuliaan bagi-Mu. Tiada yang dapat memisahkan
memuji-muji-Mu ya Tuhan. Engkau Allah perisai kami, Engkau Allah pelindung kami, gunung batu kami, gunung keluputan kami. Haleluya, haleluya. Malam hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Mereka yang memerlukan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Mereka yang membutuhkan hadirat-Mu. Mereka yang membutuhkan kuasa-Mu dinyatakan di rumah-rumah Tuhan. Kami bersama-sama malam hari ini, kami hendak memberikan hormat dan pujian kami bagi Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Sebab penyertaan-Mu yang sempurna sudah Engkau tunjukkan bagi setiap kami Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh ada, itu semua kami akui karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kesetiaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu ya Tuhan. Engkau menuntun kami dari hari lepas hari sampai kepada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu yang besar. Oh rapapapapapa, hirala pataka namanya Shante. Dan malam hari ini kami membawa hormat kami ya Tuhan, pujian kami. Kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tetapi kami datang membawa pujian kami, persembahan kami yang terbaik. Hanya kami mempersembahkan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, mari mulai angkat sanjungan-Mu, mulai angkat pujian penyembahan-Mu. Oh, bagi Dia Raja di atas segala raja, bagi Dia Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Oh, kami angkat ucapan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Oh, penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Haleluya. Oh, kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, kami membawa ucapan syukur kami. Kami menempatkan Engkau di tempat yang tertinggi ya Tuhan. Kami membawa hormat pujian penyembahan kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh ya Allah macam nama yang sande. Mari semua menyembah Tuhan. Mari semua mengangkat ucapan syukur. Tambahkan iman dalam penyembahan-Mu saudara. Tambahkan pengakuan. Haleluya, haleluya. Engkau layak Tuhan. Engkau layak. Engkau layak. Haleluya. Mari semua mengangkat hati, angkat suaramu. Oh,
bersuka atas perbuatanmu selamanya. Yes, tiada janji seperti yang ada padamu. Mari angkat tangan-tangan saudara, agungkan Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Oh, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Oh, ku bersuka atas perbuatanmu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, katakan amin. Amin. Mari terus berikan sorak-sorai. Terus berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, mari kita berbahasa roh dengan kuat. Hinaralata syara karararatatatatatatata. Hinamayarolo shikir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 . Iralamayarala shikirururururata shikiririrurupapapapa. Hinaralama shikiritarama syukuruturururururururur. Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur buat situasi keadaan yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap pemeliharaan Tuhan sampai malam hari ini ya Bapa. Tangan-Mu yang begitu kuat menyengkeram kami ya Tuhan. Tangan-Mu yang perkasa Tuhan melindungi kami ya Bapa. Tuhan, Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk memberkati kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang Tuhan untuk menjaga kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta perkenanan-Mu turun atas setiap kami, atas setiap keluarga demi keluarga, atas pribadi demi pribadi ya Tuhan. Tuhan, Kau yang menyertai setiap kami ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kiranya berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Kami minta ya Bapa, malam hari ini kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mendobrak setiap palang-palang besi Tuhan, setiap palang-palang yang tertutup, setiap roh ketakutan. Malam hari ini ya Tuhan, kami katakan di dalam nama Yesus, nyah Kau dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena besar kasih setia-Mu atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, curahkan Tuhan damai sejahtera atas setiap keluarga. Curahkan damai sejahtera-Mu Tuhan atas setiap pribadi, sehingga kami terus ya Tuhan, kami terus ya Tuhan menanti-nantikan Engkau, bersekutu dengan Engkau ya Bapa, memandang wajah-Mu, melihat kebesaran-Mu Tuhan atas setiap hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa ya Tuhan malam hari ini Tuhan, setiap keluarga demi keluarga.
Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami sepakat Tuhan. Kami minta Tuhan penyertaan-Mu atas setiap keluarga demi keluarga, atas umat-Mu Tuhan, atas jemaat-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan Roh Kudus, Kau jamah ya Bapa, Kau jamah, Kau sertai keluar masuknya Tuhan, seperti Kau menyertai umat-Mu Israel ya Tuhan. Keajaiban demi keajaiban-Mu Kau nyatakan ya Tuhan. Biarlah kami terus berpengharapan kepada-Mu. Jalan kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, sehingga apa saja yang kami buat Tuhan Kau jadikan kami berhasil. Ketakutan tidak akan menimpa kami, kebinasaan tidak akan menimpa kami. Kami ditentukan oleh Engkau ya Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Kami ditentukan oleh Engkau Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Malam hari ini ya Tuhan, kami sepakat Tuhan. Kami minta ya Tuhan, tangan-Mu turun atas bangsa kami, tangan-Mu turun atas Indonesia ya Tuhan. Tuhan, kami tidak tahu seberapa lama lagi kami dipisahkan Tuhan. Kami tidak tahu berapa lama lagi ya Tuhan kami dapat berdoa bersama-sama kembali. Tapi malam hari inilah Tuhan, biarlah Tuhan Kau mendengar doa setiap anak-anak-Mu. Kau mendengar Tuhan, Kau mendengar. Kami berteriak di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Kau yang memulihkan bangsa kami, Kau yang memulihkan setiap kondisi, keadaan situasi saat ini ya Tuhan. Tuhan, apa yang dilihat oleh mata kami, apa yang menjadi ketakutan, kegetaran kami Tuhan, Engkau halau dari bangsa kami Tuhan, Engkau halau dari kehidupan kami Tuhan, sehingga damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan menghinggapi bangsa kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin negara kami, Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ya Tuhan, dan jajaran kabinetnya Tuhan, dari gubernur juga Tuhan, wali kota Tuhan di seluruh Indonesia ya Tuhan. Biarlah tangan-Mu Tuhan menumpang atas mereka Tuhan, blessing-Mu turun atas mereka Tuhan. Biarlah hikmat, wahyu, takut akan Engkau Kau anugerahkan bagi mereka ya Bapa. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami percaya badai ini pasti berlalu dari bangsa kami. Kami sungguh yakin Tuhan, saatnya Tuhan terang itu akan datang. Saatnya Tuhan terang itu akan muncul Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus berpegang dengan setia atas janji-janji-Mu. Kami berpegang teguh Tuhan, setia atas titah-titah-Mu Tuhan, sehingga kami memperoleh kehidupan kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan tubuh jiwa roh kami dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kau yang pimpin kami jalan ke depan Tuhan, Kau yang bimbing kami ya Tuhan. Terus Tuhan gendang tangan kami, pegang tangan kami Tuhan, dan jangan pernah Kau lepaskan, sehingga kami menang atas situasi dan kondisi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu dan umat-Mu yang saat ini ya juga Tuhan, mereka dalam suatu pergumulan, mereka dalam suatu problem dalam kehidupan Tuhan. Kami berdoa malam hari ini ya Tuhan, oleh belas kasihan-Mu Tuhan, Kau menjamah di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang berbeban Kau lepaskan Tuhan. Ada terobosan di dalam pekerjaan, ada terobosan di dalam sektor apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap firman yang kami baca di rumah, setiap firman yang kami baca Tuhan, akan menjadi daging dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu
di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari saudara yang di rumah, angkat kedua tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Sekarang kami siap untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Sampaikanlah kepada kami. Kami siap mendengarnya dalam nama Yesus. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Nah, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk sharing pertama, saya persilahkan Bapak Michael untuk sharing malam ini. Shalom saudara yang ada di rumah masing-masing. Senantiasa Tuhan memberikan damai dan sukacita pada hari ini bagi kita semua. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar bersama. Ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan dalam hidup saya. Memasuki masa-masa karantina ini, memasuki masa-masa untuk kita berdiam diri di rumah kita masing-masing. Coba kita lihat Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7. Ayub 42 ayat yang ke-7 berkata bahwa setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, ketika saya belajar tentang Ayub ini, saya menemukan bahwa Tuhan mengingatkan saya dengan beberapa status di media sosial, dengan beberapa komen-komen yang ada ketika kita orang-orang sedang membahas tentang suatu permasalahan tentang corona. Yang saya pelajari akhir-akhir ini bahwa banyak sekali terjadi yang namanya perselisihan satu dengan yang lain. Ketika orang sudah menyinggung tentang yang namanya corona, dibahas tentang yang namanya COVID, corona ini, maka orang mulai berdebat dan setiap orang mulai mempertahankan dirinya masing-masing bahwa menurut dia, pandangan dia yang paling benar. Dan ada satu hal di dalam Yesaya pasal yang 30 ayat yang ke-15 diberkata begini, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam,
kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Satu hal yang Tuhan mau berikan bagi kita adalah bahwa masa-masa ini Tuhan menyuruh kita untuk tinggal tenang. Untuk duduk diam. Karena di situ terletak kekuatan kita. Tuhan menyuruh kita untuk kita merendahkan diri, untuk kita merendahkan hati. Karena di situ ketika kita bertobat, maka kita akan memperoleh yang namanya keselamatan yang sesungguhnya, pertolongan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Hari-hari ini kita sebagai pebisnis, kita sebagai pengusaha, orang-orang yang punya toko, orang-orang yang punya pekerjaan, orang-orang mungkin yang pegawai, orang-orang yang sedang bekerja. Kita gak bisa membuat apa-apa, satu pun kita gak bisa melakukan apapun mungkin dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita hari-hari ini. Karena itu Tuhan berkata bahwa di masa-masa yang seperti ini yang Tuhan mau adalah kita duduk tinggal diam dalam Tuhan. Nah tapi ini yang saya pelajari bahwa iblis, masa-masa ini dipakai iblis untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Dipakai iblis untuk menghancurkan kehidupan umat manusia. Iblis sedang merusak hubungan satu dengan yang lain. Contoh ketika Ayub ditimpa dengan berbagai macam masalah. Kekayaannya diambil, bahkan anaknya dibunuh. Diberikan penyakit borok dalam hidupnya. Istrinya melihat dia setiap hari dia melihat keadaan Ayub yang tidak pernah berubah. Semakin hari semakin merosot, semakin hari semakin merosot. Dan dia berkata, mengucap dari mulutnya. Seorang istri yang dicintai, seorang istri yang dikasihi berkata, lebih baik kamu kutuki saja Tuhan Allahmu dan kamu mati. Hari-hari ini Tuhan sedang membuat satu perpecahan, satu pertikaian mungkin dalam rumah tangga umat manusia. Iblis sedang datang dan membuat satu kekacauan yang besar. Teman-teman Ayub dipakai setan, dipakai iblis untuk apa? Untuk melemahkan imannya. Dengan konsep teologi yang salah. Pasal 42 ayat yang ke-7 Tuhan berkata begini. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Zaman sekarang ada banyak orang dengan konsepnya berkata bahwa saya memiliki konsep yang benar. Bukankah hari-hari ini ketika kita membahas tentang yang namanya COVID, terjadi pertentangan satu dengan yang lain di antara umat percaya. Ada yang berkata, oh tidak perlu ibadah. Perlu ibadah, dan lalu kita geger sendiri. Kita mulai ribut sendiri. Kita mulai berkata, oh itu yang tetap beribadah adalah salah, sesat. Mungkin orang berkata seperti itu. Tapi dengar baik-baik sama berkata hari ini. Saudara yang beribadah di tempat ini atau mungkin beribadah dalam satu ibadah yang berkumpul bersama-sama. Berkatmu tidaklah lebih besar. Bahkan berkatmu sebenarnya adalah sama dengan mereka yang beribadah lewat live streaming di rumah. Tapi yang beribadah dengan penuh kesungguhan hati. Semua kita akan menerima berkat yang sama. Karena semua itu tergantung dari hati kita masing-masing. Iblis sengaja mau menghancurkan hubungan kita satu dengan yang lain. Dia mau buat ada pertikaian satu dengan yang lain. Menganggap bahwa diri kita merasa paling benar. Bahkan sahabat-sahabatnya berkata, Tuhan itu baik dan Tuhan itu murah hati. Mereka berkata kepada Ayub. Teologi mereka berkata bahwa Tuhan itu maha adil. Jika kamu tidak melakukan kesalahan, maka pasti kamu tidak akan pernah dihukum. Pasti ada dosa tersembunyi dalam hidupmu. Dan Ayub berkata, aku tidak melakukan dosa dalam hidupku. Karena setiap hari dicekokin dengan kata yang seperti itu, dengan kalimat yang seperti itu, selalu dituduh, selalu dijudge, selalu dipojokkan. Maka Ayub mengambil satu keputusan, dia kutuki tanggal lahirnya. Dia kutuki dirinya sendiri, lalu dia berkata, lebih baik aku tidak lahir dalam dunia ini, terkutuklah tanggal lahirku. Sehingga dalam pasal 42, ketika dia minta ampun kepada Tuhan, maka sejak hari itu, Tuhan memulihkan keadaannya, Tuhan memberkati dia. Saya percaya begini, di masa-masa yang seperti ini Tuhan mau kita duduk berdiam diri, mencari wajah Tuhan. Mungkin Tuhan mau kita koreksi hidup kita. Tuhan mau di masa-masa yang seperti ini kita lebih dekat dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kita lebih menghargai suami kita, kita lebih menghargai istri kita, kita lebih mengasihi anak-anak kita. Kita lebih dekat, lebih akrab dengan mereka. Yang Tuhan mau hari-hari ini adalah kita lebih memikirkan tentang kebaikan-kebaikan sahabat-sahabat kita. Bukan begitu ketika kita ada di dalam medsos, dalam media sosial, kita mulai membahas tentang sesuatu, lalu kita ribut, kita berantem sendiri. Sebelum Anda ribut atau berantem, coba kita ingat siapa pribadi yang kita ajak untuk berdialog.
yang sedang kita ajak untuk berdiskusi di situ. Ingatlah kebaikannya, ingatlah sisi positif yang dia miliki dalam hidupnya. Maka itu akan menjauhkan kita, akan menjaga kita untuk kita tidak saling bertikai satu dengan yang lain. Iblis sengaja buat ini dalam hidup kita. Dia pakai banyak cara untuk menjatuhkan hidup kita. Melalui harta kita, melalui pekerjaan kita, melalui rumah tangga kita, melalui kehidupan kita, melalui bahkan dia memberikan penyakit fisik dalam hidup kita. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk menghancurkan kita. Tapi dengar, Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan orang percaya. Dia punya rencana dalam kehidupan hidupmu, saudara. Dia punya rencana. Dia mau memberkati engkau seperti Ayub, yaitu berkat double porsi. Itu tujuan Tuhan melalui setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi hari-hari ini. Saya percaya, saya sangat percaya. Setelah masa-masa ini selesai, maka ada penuaian besar bagi jiwa-jiwa. Setelah masa-masa ini selesai, akan ada berkat double porsi menanti hidup saudara. Tuhan sedang bekerja. Bahkan Daud berkata, di saat aku tidur, Engkau memberkati aku Tuhan. Di saat aku bangun, aku menikmati berkat-berkat-Mu dalam hidupku. Dan hari ini, posisi kita semua sedang tertidur. Kita sedang suruh berdiam diri. Kita sedang disuruh untuk menjaga hati dan hidup kita. Dan Tuhan sedang berperkara besar, mempersiapkan masa depan penuh harapan bagi kita. Mempersiapkan masa depan yang cerah bagi kita. Hari depan yang indah yang penuh dengan sukacita. Sehingga kita akan berkata, Tuhan, wow. Apa yang tidak pernah aku pikir, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah aku duga, yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Tuhan itu dahsyat dan luar biasa bagi kita. Ingatlah baik-baik, kita inilah surat pujian Tuhan yang terbuka. Tuhan mau hari-hari ini supaya kita menjaga hidup kita dengan baik. Supaya kita menjaga hubungan kita satu dengan yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari saudara yang di rumah, sebelum saya lanjutkan, kita katakan kepada Tuhan. Dan saya berdoa, biarlah pada waktu kita menaikkan pujian ini, ada kekuatan yang baru turun dalam hidup saudara. Mari katakan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Katakan kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Oh, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
Nah, shalom saudara. Saya berdoa keadaan saudara di rumah penuh dengan damai sejahtera. Sukacita Tuhan terus memerintah dan memelihara hati saudara. Nah saudara, pada malam ini saya rindu bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Mari buka di Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21. Kejadian pasal 8 ayat 20 dan 21, demikianlah firman Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Dan apa yang terjadi saudara? Perhatikan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah ku lakukan. Nah saudara, sebenarnya peristiwa atau berbicara mengenai goncangan-goncangan itu sudah banyak tertulis di Alkitab. Kalau hari-hari ini kita sedang mengalami, dunia ini sedang mengalami goncangan oleh karena wabah COVID-19, sebetulnya bicara soal goncangan, Alkitab itu sudah banyak menulis. Ada goncangan di Mesir, di mana terjadi kelaparan di seluruh bumi. Nah saudara, apa yang kita baca ini adalah goncangan yang pernah terjadi di zaman Nuh, yaitu bagaimana Tuhan menghukum manusia ini dengan air bah. Sampai-sampai apa yang terjadi saudara, yang ditulis di Alkitab bukan berapa banyak yang mati, tapi yang masih sisa, yang masih hidup, tinggal sisa 8 orang, yaitu Nuh bersama dengan istri, anak dan menantunya. Hanya sisa 8 orang akibat goncangan penghukuman Tuhan atas muka bumi ini dengan air bah. Berarti manusia pada waktu itu juga begitu banyak, pasti lebih banyak daripada yang hidup 8 orang ini pada mati semua oleh karena penghukuman itu. Tetapi hari ini ada sesuatu yang menarik hati saya saudara. Ternyata pada waktu itu begitu selesai daripada goncangan itu, air bah itu, maka waktu itu dikatakan Nuh itu membangun mezbah. Nah saudara perhatikan di sini, apa kaitannya mezbah dengan goncangan ini? Nah saudara, pada waktu Nuh membangun mezbah dan mempersembahkan binatang-binatang di atas mezbah itu, dan ditulis ayat 21, maka ketika Tuhan mencium persembahan yang muncul atau yang persembahan yang ada dari atas mezbah itu, Tuhan mencium bau yang harum itu, maka bukan hanya goncangan itu berhenti, tetapi Tuhan itu berjanji demi dirinya sendiri, bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia itu sekalipun jahat, tidak akan menghukum manusia dengan air bah itu. Dan sebagai tanda bahwa Tuhan berjanji akan hal itu, maka Tuhan membuat yang namanya pelangi di muka bumi ini, atau busur itu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini betapa pentingnya mezbah itu dibangun. Ayo saudara yang ada di rumah, yang benar-benar sedang memperbaiki mezbah keluarga, saya berdoa saudara di rumah betul-betul memperbaiki mezbah keluarga saudara. Jangan hanya sekedar banyak makan, banyak nonton di rumah, tapi benar-benar saudara harus perbaiki mezbah saudara. Karena mezbah itu ada powerfulnya, ada kuasanya. Kalau Tuhan sampai cium dari mezbah itu, dari mezbah saudara, ya, ada bau yang harum, maka saya percaya seperti yang peristiwa ini terjadi, bahwa Tuhan akan berjanji tidak akan menghukum manusia dengan wabah lagi. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang bernubuat bahwa ke depan akan ada wabah yang lebih berat lagi dari COVID-19. Mungkin saja itu benar. Tapi dengar, ada firman juga hari ini yang kita dengar.
bahwa dengan membangun mezbah, Tuhan itu, kalau Tuhan itu mencium ada bau yang harum dari mezbah itu, maka bukan tidak mungkin bahwa Tuhan akan bersumpah, Dia tidak akan menghukum kita lagi dengan wabah yang mengerikan. Saudara, ada power, ada kuasa yang membuat Tuhan tidak tahan dan hati Tuhan melunak. Bahkan bukan hanya Tuhan menghentikan mezbah itu, tapi bukan menghentikan wabah itu, tapi Tuhan berjanji juga tidak akan menghukum kita lagi dengan wabah, dengan penyakit menular. Oleh karena ada mezbah yang dibangun di antara kita. Yang mengerti ini katakan amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nah, saudara, apa rahasianya mezbah kita itu mengeluarkan bau yang harum, bisa melunakkan hati Tuhan? Maka saya menemukan yang pertama, ada korban di atasnya. Ya, saudara, dalam membangun mezbah ini, saudara bawa korban. Baik itu korban pujian, baik itu korban persembahan, baik juga korban waktu saudara. Ya, ada banyak korban yang kita bawa di atas mezbah. Mari suami istri juga bawa korban. Korban untuk mengampuni, korban untuk lebih lagi mengasihi, korban untuk menerima pasangan saudara, korban untuk bisa menerima anak-anak saudara. Mungkin selama ini hubungan saudara suami istri sedang tidak baik. Ya, saudara sering saling menyalahkan, saling menghakimi, merasa diri paling benar. Ayo, seperti Yesus sudah berkorban buat saudara. Dia mau menerima saudara, Dia mau mengampuni saudara. Mari di atas mezbah ini, waktu saudara bangun mezbah, ya mari cek, ya masing-masing cek hatinya. Jangan ada ganjelan. Suami istri, ini waktunya untuk saudara melakukan rekonsiliasi, untuk bisa saling menerima, saling mengampuni. Ya, juga orang tua dengan anak. Mungkin selama ini ada ganjelan anak dengan orang tuanya, merasa orang tuanya itu otoriter, merasa orang tuanya itu selama ini cuma bisanya marah-marah. Ayo anak-anak, ini kesempatan juga waktu kau bangun mezbah, kau mau mengampuni, kau berkorban untuk mengampuni. Seperti Yesus menerima dan mengampuni hidupmu, kau juga mau menerima dan mengampuni orang tuamu. Harus ada korban, harus ada korban. Korban itu enggak enak. Ya, saudara yang enggak salah, mungkin selama ini saudara disalah-salin, tapi saudara mau rela untuk melepaskan pengampunan dan menerima keluarga saudara, menerima pasangan saudara. Ya, saudara, ini kesempatan. Saudara harus bangun mezbah yang benar. Supaya dari mezbah di mana saudara bangun itu, Tuhan mencium ada bau yang harum. Karena ada korban di dalamnya. Amin. Nah, yang kedua saudara, saya menemukan kuncinya Kejadian 6. Ternyata ini kuncinya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9. Kejadian 6 ayat 9. Dikatakan demikian, inilah riwayat Nuh. Dikatakan Nuh adalah seorang yang benar. Nah, dan tidak tercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ternyata bukan hanya korban saja yang membuat mezbah itu harum. Ternyata orang yang membangun mezbah itu sendiri.
adalah orang yang benar, yang tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Saya percaya saudara, penderitaan, kesukaran yang sedang dialami ini baik buat kita. Ini ada panggilan untuk kita ini menjadi orang yang hidupnya benar. Orang itu akan lebih mudah bertobat dalam penderitaan daripada dalam kesukaan atau dalam kekayaan. Nah saudara, mari, ini kesempatan juga pada waktu saudara bangun mezbah, coba saudara perhatikan. Apakah selama ini hidup saudara ini benar? Apakah saudara membangun bisnis selama ini juga membangun bisnis dengan benar? Ya. Apakah saudara hidup saudara ini sudah benar di hadapan Tuhan? Mari saudara menjadi orang yang benar. Yang kedua dikatakan Nuh ini hidup bergaul dengan Allah. Masa-masa seperti ini ada panggilan untuk saudara naik dalam level keintiman. Menjadi Kristen bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar aktivitas, tapi punya pergaulan pribadi. Kekristenan itu bukan cuma agama, kekristenan itu adalah hubungan, relationship. Apakah saudara hidup bergaul secara pribadi dengan Tuhan? Apakah selama ini kekristenanmu seperti itu atau sekedar rutinitas? Saudara, mezbah yang dibangun oleh karena ada korban dan yang membangunnya hidupnya benar, bergaul dengan Allah. Itulah mezbah yang mendatangkan bau yang harum dan membuat hati Tuhan itu tidak tahan untuk tidak mengubah kutuk yang turun selama ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Alkitab berkata begini saudara, dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, dikatakan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar, tapi doa orang yang benar. Jadi saudara kalau bangun mezbah, saudara mesti cek juga hidup saudara. Apakah saudara hidup dalam kebenaran? Apakah selama ini saudara hidup dalam takut akan Tuhan? Atau saudara masih simpen dosa? Saudara masih suka berbuat dosa dan menganggap itu biasa. Ini kesempatan saudara untuk kita datang sama Tuhan. Alkitab berkata 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita punya tekad ke depan. Tuhan, saya mau hidup benar. Saya mau intim dengan Tuhan. Saya nggak mau jadi Kristen rutinitas. Saya nggak mau jadi Kristen agamawi. Saya mau bangun bisnis saya juga dengan benar. Saya mau bangun keluarga saya juga untuk hidup benar. Saya mau bawa istri dan anak-anak saya untuk hidup benar. Ayo saudara punya tekad itu. Saya mau bangun pelayanan saya dengan benar. Saya nggak mau tipu sana tipu sini. Saya nggak mau pelayanan hanya untuk mencari keuntungan. Saya mau bangun pelayanan saya juga dengan benar. Ini kesempatannya saudara. Saya percaya kalau saudara bangun mezbah, hidupmu benar, saudara yang membangun benar, ada korban di atasnya dan akan muncul bau yang harum. Maka saya percaya Tuhan bukan hanya menghentikan wabah, tapi juga Tuhan akan berjanji tidak akan menghukum manusia dengan wabah lagi. Yang mengerti ini katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Nah saudara, sebelum kami akhiri, saya mau informasikan bagi saudara yang membutuhkan konseling dan doa, saudara boleh mencatat nomor HP ini
Dan nomor HP ini sekaligus nomor WA. Yang pertama nomor 0857 43 654 336. 0857 43 654 336. Saudara dapat menghubungi lewat WA ya untuk konseling dan doa. Satu lagi 0813 25 644 244. 0813 25 644 244. Mari kita akhiri doa malam kita. Sekali lagi angkat tangan kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sebelum kami menutup, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk para pengusaha. Mari para pengusaha-pengusaha, para profesional yang ada di rumah, angkat kedua tangan-Mu. Mereka secara khusus yang sedang terpuruk mungkin Tuhan. Bahkan mungkin mereka sedang mengalami kehancuran karena wabah ini. Hamba berdoa, Tuhan kuatkan mereka, pulihkan kembali. Tuhan urapi mereka, beri Roh-Mu Tuhan. Supaya mereka mempunyai hikmat untuk mereka mengalami pemulihan. Tuhan, Engkau sanggup mengangkat kembali keadaan mereka. Kuatkan dan teguhkan hati mereka. Dan masa-masa ini biarlah mereka menjadi masa introspeksi. Untuk mereka kemudian melangkah lebih baik lagi. Mereka bisa melangkah lebih benar lagi Tuhan. Tuhan, hamba berdoa pulihkan mereka. Jangan sampai ada yang putus asa dan trauma. Tuhan, angkat mereka. Biar hati mereka tetap percaya Kau sanggup memulihkan keadaan mereka. Hamba berdoa untuk yang sakit Tuhan. Yang ada di rumah sakit. Yang menderita khususnya oleh karena terinfeksi COVID-19 ini. Hamba berdoa, Tuhan hamba mendengar ada banyak mujizat sedang terjadi. Kami berdoa sehati saat ini. Tuhan, Kau nyatakan kuasa-Mu. Bukankah sebentar lagi kami akan masuk dalam Paskah? Kami percaya darah anak domba itu bukan hanya berkuasa mengampuni dosa, tapi juga berkuasa menyembuhkan, berkuasa memulihkan. Biar darah anak domba itu dinyatakan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan. Akan lebih banyak lagi yang sembuh daripada yang sakit. Oleh karena darah anak domba itu dinyatakan di atas Indonesia, di atas yang sakit ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati mereka yang takut. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih untuk doa malam-malam ini Tuhan. Terima kasih berkati yang ada di rumah yang sedang menyaksikan acara ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, sebelum kami mengakhiri doa malam kami rindu terima berkat-Mu. Mari saudara yang di rumah angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai ke tangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.